Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham yang satu ini secara lebih dalam dengan pendekatan investasi fundamental yang komprehensif. Berdasarkan data yang tersedia, pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 11,6% dari 16.843 miliar rupiah menjadi 19.043 miliar rupiah. Jika kita melihat dari rata-rata pertumbuhan CAGR selama 5 tahun terakhir, angkanya mencapai 4,7%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tren pendapatan yang stabil dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Berbicara soal laba bersih, pada 1 tahun terakhir perusahaan mencatatkan penurunan sebesar 55,4% dari 3.687 miliar rupiah menjadi 2.373 miliar rupiah. Sementara itu, jika dilihat dari CAGR 5 tahun, laba bersih hanya tumbuh 1,1% saja. Ini artinya profitabilitas perusahaan belum optimal dan perlu diwaspadai. Melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin mengalami penurunan dari 69,9% menjadi 63,7%. Sementara itu, net profit margin juga turun tajam dari 21,9% menjadi hanya 12,5%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan perlu ditingkatkan lagi. Dari sisi pengembalian aset, ROA, perusahaan mencatat penurunan dari 1,5% menjadi 0,9%. Begitu juga dengan pengembalian ekuitas, ROE, yang turun dari 8,3% menjadi 4,6%. Angka ROE yang hanya 4,6% ini masih jauh dari benchmark yang seharusnya minimal 10%, menunjukkan masih perlunya perbaikan kinerja. Jika ditinjau dari struktur permodalannya, debt-to-equity ratio perusahaan naik dari 0,2 kali menjadi 0,3 kali. Meskipun masih dalam batas aman di bawah 1 kali, namun tren peningkatan ini perlu diwaspadai agar struktur modal perusahaan tetap sehat. Menurut skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapat 2 poin dari total 6 poin. Ini artinya masih perlu perbaikan di beberapa aspek untuk mencapai skor yang lebih baik. Untuk melihat penjelasan lengkapnya, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa zooming ke video berikutnya ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan bahas tahap yang paling dinantikan, yaitu valuasi saham. Valuasi merupakan proses untuk menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan lain-lain. Margin of safety sendiri adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasarnya saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi kita. Berdasarkan valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar saham BTPN adalah Rp2.799, dengan margin of safety sekitar 17,5% dari harga saat ini Rp2.310. Ini artinya saham BTPN masih cukup menarik untuk dibeli dengan potensi kenaikan harga ke depan. Sementara itu, berdasarkan valuasi menggunakan PE Band, nilai wajar saham BTPN adalah Rp1.850, dengan margin of safety negatif 24,8% dari harga saat ini Rp2.310. Ini berarti saham BTPN saat ini dinilai terlalu mahal dan berpotensi terkoreksi. Nah, itu tadi analisis saham BTPN secara komprehensif. Ingat, keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Jadi, lakukan analisis dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan berinvestasi. Sukses berinvestasi, teman-teman semua!